Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mengaji sirah nabawiyah dari perspektif lain. Ihtimamu Rasuli sallallahu alaihi wasallam bil uyun, ay rijalil mukhabarat, yakni atensi atau perhatian besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk urusan mata-mata, untuk urusan intelijen, ya. Rijalul mukhabarat adalah petugas intelijen, mudahnya begitu. Ihtamman Nabi sallallahu alaihi wasallam bi akhdil hadri min aduwih. Ini Rasulullah memberikan atensi atau perhatian yang besar untuk sikap waspada daripada ini gerakan musuhnya saat itu. Waqad istalzama hadal hadru i'dadal aslihati wal uddati. Ya. Jadi, sikap kewaspadaan Rasulullah tersebut melazimkan atau mengharuskan adanya persiapan senjata dan persiapan ini alat-alat logistik, keuangan, ya. Wa takthirul adad, kemudian penambahan jumlah personel. Wabathul uyun ila ghairi dzalik min mustalzamatil idaratil askariyah. Juga dari atensi Rasul tersebut membuahkan adanya pelepasan atau penugasan, ya, penugasan para mata-mata dan lain-lainnya untuk mendukung misi, untuk mendukung maslahat umat Islam waktu itu, ya, dari macam-macam ini keharusan tugas-tugas kemiliteran waktu itu. Amalan bi qaulillahi azza wa jalla, ya, dan apa yang Rasulullah dan para sahabat lakukan, ya, waktu ini adalah mengamalkan apa yang Gusti Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu khudu hidrakum fanfiru subatin awinfiru jami'a. An-Nisa ayat 71, ya. Tafsirannya lihat di kitab tafsir aja. Fal uyun minal umuril asasiyati lil husul alal ma'lumat wal akhbar. Jadi mata-mata atau agen lapangan adalah perkara yang mendasar, adalah perkara yang harus ada supaya bisa didapatkan maklumat atau informasi, ya, tentang, ya, informasi dan kabar-kabar, ya, terutama tentang gerakan musuh. Itu berarti adalah kerja intelijen positif, ya, yang keluar. Min ajli binai khittatin sahihatin mutakamilatin anil adu, ya. Penugasan agen intelijen tersebut adalah supaya bisa dari hasil laporannya, ya, supaya bisa para komandannya membuat ini langkah-langkah, membuat strategi yang tepat, yang komprehensif, ya, atau membuat laporan tentang keadaan musuh, ya, tentang gerakan mereka, tentang jumlah pasukan mereka, tentang kepentingan mereka, ya, anil adu au anil ardil lati satajri alaihal makrokatu, ya. Dan juga laporan-laporan tadi berguna untuk membuat pemetaan medan tempur yang akan datang, ya. Pemetaan medan sawaan fi marhalati takhdid au khilalil ma'rokah. Nah, info-info, ya, laporan-laporan dari agen intelijen tersebut berguna di fase pembuatan strategi, ya, ini sebelum pertempuran dan juga di saat pertempuran tengah berlangsung, ya, au ba'daha, dan setelahnya juga berguna juga. Wa yattadi'u dzalik min sayril hawadits hilala al-ghazawati wal futuhatil islamiyah. Nah, apa yang kita bicarakan tadi tentang pentingnya, tentang vitalnya info-info dan laporan-laporan dari agen intelijen, ya, terutama yang di lapangan, itu bisa kita lihat catatannya dari, ya, peristiwa-peristiwa sepanjang sejarah pertempuran yang umat Islam alami dan pembukaan daerah baru oleh pasukan umat Islam. Rujukannya bisa dilihat di kitab Al-Jaisyul Arabil Islami, karya Hazim Ibrahim Al-Arif. Ya, lanjut lagi. Ittakhadha Rasulu sallallahu alaihi wasallam al-uyuna diddal aduwi mundu hijratihi ilal madinati. Jadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menugaskan para mata-mata, ya, dari kaum sahabat, dari kalangan sahabat untuk bertugas mengintai musuh utamanya, ya, sejak beliau hijrah ke Madinah li yatarosoda akhbarohum, ya. Sesuai teks ini Rasul sudah menugaskan para mata-mata, ya, sejak beliau dan para sahabat hijrah ke Madinah untuk memata-matai terutamanya orang kafir Quraisy, ya, dan sekutu-sekutunya. Wa yata'arrafu ala nawayahum, ya, dan tugas lainnya dari para mata-mata tersebut adalah mengetahui misi-misi, kepentingan-kepentingan, niat-niat mereka, wa mablagh quwatihim, dan jumlah kekuatan mereka, ya.
wa adadihim wa uddatihim, dan juga jumlah pasukannya, ya, baik yang di lapangan, yang megang senjata ataupun logistik, wa uddatihim, dan fasilitas-fasilitas alat-alat yang musuh-musuh umat Islam waktu itu miliki, wa tahsinatihim, dan juga untuk memata-matai posisi mereka bertahan, ya, posisi-posisi vital, checkpoint gitu kan, atau benteng-benteng mereka. Fayakunu minhum ala hadrin. Itu semua dilaksanakan untuk keamanan, untuk mewaspadai, ya, untuk kewaspadaan umat Islam. Wastakmala hada fi ghazwati Badrin wa matalaha. Jadi misi-misi yang umat Islam, yang para sahabat tadi lakukan, yang para mata-mata yang tadi Rasulullah utus itu, ya, hasilnya, salah satu hasil terbesarnya adalah kesuksesan saat perang Badar. Ya, itu konklusi, salah satu konklusinya. Wa matalaha min ghazawat wa ma'arik islamiyah, ya. Dan juga kesuksesan-kesuksesan lain di pertempuran-pertempuran lain yang umat Islam jalani, ya. Haitsu kana sallallahu alaihi wasallam yab'atsu bisaroya uyunan 'alal musyrikin litarsida taharukatihim, ya. Karena selain mengirim individu sebagai mata-mata, Rasulullah juga mengirim grup-grup, ya, grup-grup kecil, ya, sariyah, jamaknya saroya, sebagai recce team, sebagai reconnaissance team, untuk mengintai pergerakan orang-orang musyrik yang waktu itu memusuhi atau dalam keadaan perang dengan umat Islam, yang memata-matai mereka untuk mengetahui pergerakan mereka. Wa minal ma'ruf, dan sudah diketahui bersama, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalaba min amihil Abbas bin Abdul Muttalib, ya. Rasulullah meminta pamannya, yaitu Al Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, hina aslama, ya, saat beliau masuk Islam, saat Al Abbas masuk Islam, bi an yaktuma islamahu, supaya pamannya itu, supaya Al Abbas bin Abdul Muttalib itu tidak menampakkan keislamannya kepada orang-orang di sekitarnya, an kufari Quraisy, ya, terutama kepada orang-orang kafir Quraisy yang memusuhi dakwah beliau. Wa an yabqa bi Makkah, dan ini, apa, Rasul meminta pamannya itu untuk tetap tinggal di Makkah. Haitu ittakhadahu ainan, ya. Jadi Al Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasul ini, Rasulullah tugaskan sebagai mata-mata yang stay di Makkah waktu itu, ya. Waktu itu, jadi beliau tidak langsung ikut hijrah ke Madinah. Haitu ittakhadahu ainan lahu alaihim yaktubu lahu bi akhbaril musyrikin. Jadi tugas utamanya, berdasarkan teks ini, tugas utamanya paman Rasul adalah memata-matai, ya, pergerakan penduduk Makkah, khususnya orang-orang kafir Quraisy, dan mengabarkannya dan membuat laporannya untuk Rasulullah terima dan lakukan analisis. Wa bima yadulu fi Makkah min majroyatil ahdats. Nah, ini juga laporannya yang Al Abbas paman Rasul berikan kepada Rasulullah adalah tentang peristiwa-peristiwa, tentang, inilah, event-event yang terjadi di Makkah waktu itu. Idofatan ila tikhodihi qabilata Khuza'ah wa ghairoha li nafsil muhimmah. Nah, di saat bersamaan, ya, di saat bersamaan dengan misi pamannya Rasul ini, Rasulullah juga menugaskan, ya, anggota kabilah Khuza'ah dan beberapa kabilah lainnya untuk melaksanakan misi yang sama di tempat tinggal mereka masing-masing. Fa indama tahayya'a kufaru Quraisy, ya, jadi sudah diketahui kan, ini, apa, dari para intel lapangan tersebut, sudah diketahui bahwa orang-orang kafir Quraisy itu lagi bersiap-siap, lagi membekali diri untuk suatu aksi, ya, fil amit tadi 5 rokati Badr. Nah, jadi 1 tahun setelah ini pamannya Rasul Al Abbas bin Abdul Muttalib masuk Islam, setahun setelahnya, ya, ketahuan oleh beliau bahwa orang-orang kafir Quraisy lagi mempersiapkan senjata, mempersiapkan pasukan, mempersiapkan logistik, ya, untuk menjalankan pertempuran Badar. Katabalahu amuhul Abbas radhiyallahu an bi khobarihim kulihi. Nah, nih, jadi dari pamannya tersebut, dari Al Abbas, Rasulullah, ya, mendapatkan surat dari pamannya tentang segala pergerakan pasukan kafir Quraisy itu, ya. Inilah, luar dalam pergerakan pasukan tersebut, karena Al Abbas mengintainya dari jarak yang sangat dekat. Karena beliau ini belum diketahui bahwa beliau itu sudah masuk Islam, ya, oleh orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Wa inda masya'a khabaruhum wa masiruhum finnas, ya, dan saat ini, apa, pasukan kafir Quraisy tersebut bergerak, ya, dalam jumlah besar, yang jelas kabar tersebut diketahui oleh orang banyak, ya. Pergerakan mereka diketahui oleh orang banyak karena mereka bergerak dalam jumlah banyak. Wa bulughuhum dal Hulaifah, dan saat pasukan kafir Quraisy tersebut mencapai daerah
Dzulhulaifah, ya, salah satu kecamatan lah bisa kita bilang di dalam kota Madinah. Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ainain lahum li yasta lima anhum. Nah, saat pasukan kafir Quraisy tersebut mencapai daerah Dzulhulaifah, ya, Rasul sudah tahu ini kedatangan mereka di Dzulhulaifah dari laporan intel-intel lapangan yang Rasul utus, ya. Dan menanggapi hal tersebut, Rasulullah langsung menugaskan 2 mata-mata untuk menginvestigasi pergerakan pasukan kafir Quraisy tersebut. Fa'ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khabarihim, dan misi mereka berdua sukses, ya. Mereka berhasil melaporkan kepada Rasulullah tentang detail keadaan pasukan kafir Quraisy di Dzulhulaifah waktu itu. Wa annahum qad khalau ibilahum wa khailahum fi zar'il ladzi fil Arid fil Uraid, ya, itu nama daerah. Nah, jadi Al Uraid atau bacanya Al Arid itu adalah kalau sekarang itu kota kecil, ya, yang keluar Madinah dikit. Itu sekitar berapa ya? Sekitar 6 kilo lah keluar Madinah. Nah, jadi menurut laporan dari 2 mata-mata yang Rasul utus tadi, ya, orang-orang kafir Quraisy itu, pasukan kafir Quraisy itu, mereka meninggalkan unta-untanya, meninggalkan kuda-kudanya di daerah di ladang gandum, ya. Ladang gandum yang ada di Al-Uraid, hatta tarakuhu laisa bihi khodro, karena saat itu ternyata tidak ada rumput atau gandum, ya, yang bisa dimakan oleh unta-unta itu dan kuda-kuda itu. Jadi ya ditinggalkan oleh ini penunggangnya. Tsumma ba'atsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil Habbab bin Al-Mundhir aidon liyastatli'a quwatahum wa adadahum, ya. Nah, setelah mengetahui update kabar tersebut, ya, setelah Rasul mengetahui bahwa orang pasukan kafir Quraisy itu meninggalkan kendaraan mereka, itu onta dan kudanya, ya, Rasul langsung memberi misi kepada Al-Habbab bin Al-Mundhir untuk mencari info, untuk menginfiltrasi, ya, untuk mencari info kekuatan mereka dan jumlah mereka, ya, kekuatan dan jumlah pasukan kafir Quraisy yang baru datang itu. Fadakhala fihim. Nah, di sini Al-Habbab bin Al-Munzir berarti menginfiltrasi. Fadakhala fihim fa hazaruhum wa jaa bi ilmihim kullihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti, ya, Al-Habbab bin Al-Munzir itu melakukan infiltrasi ke tengah-tengah pasukan kafir Quraisy tersebut. Kemudian beliau melakukan estimasi, melakukan asesmen secara cepat. Kemudian beliau langsung bergegas melaporkannya, ya, ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hebat nih, beliau nih nggak ketahuan menjalankan misinya. Kama arsala Abu Tamim al-Aslami, ya, di saat yang sama juga sahabat Abu Tamim al-Aslami arsala gulamahu Mas'ud bin Hunaidah min al-Arj ala qadamaihi ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Di saat yang sama dengan ini nih, misi Al-Habab bin Al-Mundhir, ya, ternyata Abu Tamim Al-Aslami mengutus ajudannya, ya, Gulam ini salah satu maknanya ajudan, asisten, ya, inilah orang yang membantu, yang nempel terus, bahasa kita ajudan itu kan. Mengirim ajudannya Mas'ud bin Hunaidah yang dari daerah Al-Arj, ya. Beliau berjalan kaki segera mengabari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yukhbiruhu bi kudumi Quraisy alaih. Ternyata ini pasukan kafir Quraisy sudah sampai ke daerah Al-Arj, ya, berarti makin dekat ke Madinah. Karena Al-Arj itu Al-Arj itu ada di ini posisinya jalan utama Makkah Madinah itu. Wa bima ma'ahum minal adad wal uddati wal khayli was silahi li yaumi Uhud. Oh, sorry. Ini waktunya tidak bersamaan, sorry. Jadi misinya Mas'ud bin Hunaidah ini dilakukan menjelang pertempuran Uhud, ya, menjelang pertempuran Uhud, di mana beliau melaporkan tentang kekuatan, tentang jumlah, tentang fasilitas, tentang alat, tentang logistik pasukan kafir Quraisy, ya, kepada Rasul saat pasukan kafir Quraisy tersebut sudah sampai di jalan utama antara Makkah dan Madinah. Oke, bagian ini sampai sini dulu. Ayo di-share supaya banyak orang yang mendapat manfaatnya, karena ini adalah kajian sirah nabawiyah dari perspektif yang jarang dibahas, ya. Dari ini adalah dari perspektif militer bisa, sejarah militer bisa, sejarah intelijen bisa, ya, sejarah manajemen logistik umat Islam, sejarah amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Dukung terus channel saya, ya, tolong di subscribe, di save videonya, dan inilah kalau mau dipakai videonya boleh asal disertakan sumbernya. Dan jika ada yang mau ditanyakan,
cantumkan saja di kolom komentar. Ya, terima kasih banyak. Wassalam.